perbedaannya kalau dari masyarakat atau umat Hindu tidak terlalu barbar. Tapi kalau ini misalnya, mohon maaf ini Yesus Kristus atau siapa gitu ya, nabi-nabi yang kemudian divisualisasikan di tempat-tempat yang tidak sewajarnya, saya yakin umat lain bergeraknya akan lebih barbar. Sebenarnya itu persoalan solid atau tidak saja. Umat Muslim solid dan mereka nggak mau damai. Boleh dong kita tiru mereka. Karena ketika bicara warga negara Indonesia, nggak ada lagi mayoritas minoritas, tuh nggak ada. Keadilan milik bersama. Harusnya saya maunya umat kita itu bertindak sama. Sehingga orang-orang paham. Begitu, jangan cuman diam, cuman kasih somasi saja. Abis itu yang dipecat malah stafnya. Dan seringkali bilang, oh kalau kita ini orang Bali itu nggak boleh keras-keras. Kalau nggak keras terus gimana? Mau diinjak-injak. Nanti Jogja Part 2 loh. Kalau boleh semua saya langkahi, instansi-instansi yang terkait seperti PHDI, ya kan, Dirjen Binmas Hindu dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini yang saya lihat dari ibu kota yang bersuara keras itu memperjuangkan Bali dengan keagamaan dan adat budayanya itu Aji Arya Wedakarna. Yang lain saya nggak lihat. Yang lain bersuara untuk hal-hal nggak penting. Kalau membahas politik nggak usah, di ibu kota udah banyak, apalagi buzzer. Tapi kalau membahas persoalan itu, banyaklah kejadian yang seperti Candi contohnya. Itu dari PHDI saja, ini mohon maaf, saya bukan memojokkan. Itu nggak ada loh mereka berstatement. Makanya itu saya bilang jangan uang-uang terus deh. Coba pikirkan sesekali gitu. Seperti teman-teman kita yang katanya mayoritas, mereka nggak peduli loh. Mau dikasih uang, nggak dapat duit, nggak apa-apa. Yang penting gue harga diri gue dulu deh. Kenapa nggak kita melakukan itu aja? Kalau bila perlu, berapa karyawan yang ada di beach club itu? Ya cari solusi buat mereka, mempekerjakan mereka gitu. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel. Di tayangan-tayangan sebelumnya tentu saja Hindu Channel selalu semangat dalam memberikan informasi keberadaan umat Hindu dan juga kegiatan-kegiatan umat Hindu, baik itu di daerah maupun di perkotaan. Dan tentu saja ada hal yang viral beberapa hari lalu terkait dengan latar belakang Dewa Siwa digunakan sebagai latar belakang kegiatan di Beach Club Bali seperti itu. Nah, namun ini banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan penistaan agama seperti itu. Kemudian tidak mengenal simbolik-simbolik sebuah keyakinan keagamaan digunakan di tempat seperti itu tidak layak. Namun ternyata tidak kali ini saja. Banyak penistaan-penistaan agama khususnya dari keyakinan lain diserangkan kepada umat Hindu. Itu ada Desak Made 3 tahun lalu, kemudian ada orang yang masuk keyakinan yang baru kemudian menjelekkan Hindu. Ada juga Dewa Krishna, Dewa Wisnu, Dewa Siwa yang sudah masuk Islam. Itu saksikan lagi di Hindu Channel. Dan hari ini kita sapa narasumber kita yang sempat banyak dibagikan di media sosial baik itu TikTok dan juga Instagram. Mbak Tengku Sansabela, namanya agak susah nih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini kita biasanya ngelihatnya di media sosial saja. Iya ya. Terima kasih loh buat Hindu Channel sudah mengundang saya. Walaupun susah dihubungi. Tapi nggak ribet loh, nggak melalui ajudan-ajudan gitu. Oh ada ya, iya. Biasanya ada yang kita harus melalui ajudannya dulu, nanti ajudannya dioper lagi. Dan nggak datang. Siap. Gitu. Hari ini kita Astungkare Awikinamastu, podcast kita hari ini tentu saja akan banyak memberikan pemahaman-pemahaman baru dan juga keberanian umat Hindu untuk bersuara. Tapi di beberapa tahun lalu ada terkait dengan candi. Ceritakan dulu latar belakangnya gitu. Oke, jadi sebenarnya saya ini adalah aktivis pegiat sosial. Ya, membahasnya itu tentang budaya gitu kan. Jadi kebetulan memang saya ini kan Hindu. Nah, kalau yang rame hari itu adalah Candi Ijo. Itu sempat menggegerkan DPR, Kementerian Agama, PHDI dan lain sebagainya.
gitu. Mungkin nanti bisa di searching aja di Google ya, Zanzabela Candi Ijo gitu. Kemudian punya masa banyak karena sebagai ketua umum Organisasi organisasi masyarakat masyarakat Garda Militan Nusantara. Garda Militan Nusantara. Ini Betul. bisa sebanyak itu, ribuan masanya. Berdirinya sejak kapan? Kemudian misinya, tujuannya untuk apa? Berdirinya itu 1 tahun yang lalu kurang lebih. Nah itu kita deklarasi di gedung GBHN, difasilitasi oleh Senator Arya Wedakarna Aji, begitu. Visi dan misinya untuk mengangkat, mengembalikan jati diri Nusantara. Kurang lebih seperti itu. Mbak, sebenarnya saya agak dredeg dikit ini. Takutnya nanti kita di ghosting di media sosial Hindu Channel ini gitu. Enggak, ini channel paling bagus menurut saya. Terakhir melihat Hindu Channel, bukan terakhir, pertama awal bisa tahu Hindu Channel ini kapan? Mungkin sekitar 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Padahal kita sudah ada 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau belum yang panas-panas, Mbak Sansa belum muncul. Betul. Kalau yang panas baru subscribe gitu. Tapi terima kasih Mbak, mohon tanggapannya ini di Bali terjadi lagi terkait dengan latar belakang yang digunakan di tempat klub seperti itu. Namun Mbak Sansa sudah diambil beberapa statementnya di media sosial AWK dan juga media sosial lainnya seperti itu. Betul. Jadi memang seperti yang saya katakan di video saya. Jadi kalau untuk orang awam, kita tidak bisa pungkiri Dewa Siwa itu adalah sosok yang keren sekali. Menurut mereka, oh ini sosok keperkasaan atau apa gitu ya. Karena memang kan ada juga beberapa DJ dari luar negeri itu memang membawakan musik-musik mantram gitu, tapi tidak menggunakan visualisasi dewa. Misalnya mereka hanya membuat visualisasi itu kayak mandala dan lain sebagainya. Menurut saya itu oke ya. Tapi kalau misalnya sudah Dewa Siwa, itu nggak boleh sembarangan. Ini juga tokoh-tokoh Hindu harus menjelaskan kepada masyarakat atas kasus ini, bahwasannya simbol-simbol itu tidak boleh digunakan, apalagi di tempat-tempat yang menurut saya tidak wajar atau tidak layak. Karena kita tahu sendiri, kalau ada murti, rupang atau apapun itu tentang dewa-dewi, itu merokok saja nggak boleh. Ada batas sucinya, gitu kan? Apalagi ini, di sana merokok, di sana mabuk-mabukan gitu. Ya dengan pakaian yang tidak senonoh, atau mungkin musik yang diputarkan mungkin tidak sesuai. Kita nggak tahu juga musik apa yang sedang diputarkan menggunakan latar tersebut gitu. Nah Mbak Sensa, apakah ini memungkinkan bahwa di Indonesia ini masyarakat atau kita sebagai umat beragama tidak memahami terkait dengan simbol-simbol keyakinan umat beragama masing-masing gitu. Tapi kalau menurut dari kacamata Mbak Sansa ini seperti apa? Kalau tidak paham, pastinya tidak ada orang yang tidak paham dengan Dewa Siwa, apapun agamanya, gitu. Jadi kalau misalnya itu bentuk apa ya? Kalau saya bahasa agak sedikit kasarnya itu kekurang ajaran. Harusnya mereka tahu Dewa Siwa. Apalagi mereka itu posisi klubnya itu ada di Bali. Nggak mungkin manajemen yang membangun Bali tidak memperkenalkan atau pada saat rekrutmen tidak memberitahu ini loh di Bali rambu-rambunya. Nah itu gitu. Tapi kalau misalkan dari keyakinan lain yang nah ini perbedaannya dari kacamata Mbak Sansa, ini kan Dewa Siwa sebagai umat Hindu yang dimunculkan latar belakang. Bayangan Mbak Sansa ketika keyakinan lain yang dimunculkan, apa yang akan terjadi dengan Beach Club ini, dengan gerakan umat Hindu dengan umat lainnya? Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau dari masyarakat atau umat Hindu tidak terlalu barbar. Tapi kalau ini misalnya, mohon maaf ini Yesus Kristus atau siapa gitu ya, nabi-nabi yang kemudian divisualisasikan di tempat-tempat yang tidak sewajarnya, saya yakin umat lain bergeraknya akan lebih barbar. Nah, harusnya saya maunya umat kita itu bertindak sama, sehingga orang-orang paham. Begitu, jangan cuman diam, cuman kasih somasi saja, abis itu yang dipecat malah stafnya. Kalau saya punya wewenang, itu klub saya tutup selamanya. Karena itu kejadiannya ada di Pulau Dewata.
Begitu. Dimana di sana mengagungkan Dewa Siwa. Ini informasi terbaru atau seperti apa Mbak? Kenapa Iya. yang dipecat itu? Ya, jadi si stafnya ini yang melakukan, saya nggak tahu, mungkin di bidang dia ya, visualisasi itu, dia melanggar aturan karena tidak hati-hati, begitu, sehingga menimbulkan diduga melakukan penistaan, kayak gitu. Tapi kalau dari kacamata Mbak Sansa harusnya seperti apa? Harusnya beach clubnya ditutup, karena nggak mungkin nggak ada approval dari atasannya. Ya kan? Iya. Sedangkan residen DJ-nya saja harus ditanya mau mainin lagu apa, genrenya apa, konsepnya apa, temanya apa. Pada malam itu saya nggak tahu temanya apa sampai memvisualisasikan Dewa Siwa di sana. Lagu yang diputar apa? Kalau lagunya misalnya God is a Girl, nggak normal menurut saya juga. Atau lagu-lagu lain, kita tahu sendiri lagu-lagu yang diputarkan itu berkonotasi seksi, ya. Iya. Apalagi kalau misalnya dia mendijekan sebuah mantram. Kalau di India atau para yoga, mereka ada juga tuh yang punya DJ, dia khusus memainkan mantram, tapi itu umatnya. Menurut saya itu boleh, tapi kalau ini kan enggak, dia aja nggak ngerti. Nah, ini kan sering mungkin kalau kita lihat Mbak Sansa itu, baik itu terkait dengan candi, baik itu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi budaya, Mbak Sansa ini selalu berstatement. Nah, statement yang terakhir ini itu direspon oleh Arya Wedakarna, seperti itu. Nah, sedangkan lembaga Hindu kita ini banyak sekali loh Mbak Sansa. Yang dirasakan oleh Mbak Sansa ini, gerakan kita ini seperti apa? Apalagi tadi Mbak Sansa menyinggung jangan cuman hanya somasi saja selesai, kemudian dipanggil nanti selesai tindakannya bagaimana. Itu sudah sering terjadi seperti yang saya openingkan tadi, sampaikan dari awal, terkait dengan desak made, terkait dengan ngomongin tentang sesajen, penistaan, itu banyak sekali. Itu kayaknya jor klower gitu, selesai ya sudah, minta maaf selesai gitu. Harusnya yang gerak siapa gitu loh. Apa Mbak Sansa saja sudah cukup bisa menggemparkan semua kan gitu. Kalau boleh semua saya langkahi instansi-instansi yang terkait seperti PHDI, ya kan, Dirjen Binmas Hindu dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini yang saya lihat dari ibu kota yang bersuara keras itu memperjuangkan Bali dengan keagamaan dan adat budayanya itu Aji Arya Wedakarna. Yang lain saya nggak lihat. Yang lain bersuara untuk hal-hal nggak penting. Kalau membahas politik nggak usah, di ibu kota udah banyak, apalagi buzzer, ya kan? Tapi kalau membahas persoalan itu, banyaklah kejadian yang seperti candi contohnya, itu dari PHDI saja. Ini mohon maaf, saya bukan memojokkan, itu nggak ada loh mereka berstatement. Begitu. Tokoh-tokoh Hindu lain juga enggak bersuara tentang itu. Tidak berada tidak berada di sisi saya pada saat itu. Akhirnya saya berjuang sendiri dan Astungkara berhasil. Artinya bahwa sebenarnya, tapi bukan berarti tidak ada gunanya, tetap ada gunanya kan terkait lembaga-lembaga kita ini. Ini bertanya secara pribadi atau buat masyarakat? Saya mungkin bertanya secara pribadi. Kalau secara pribadi tidak ada gunanya buat saya. Kalau saya bertanya ke masyarakat, mungkin masyarakat ada yang beberapa dibantu seperti itu kan? Iya, yang dibantu. Kalau saya pada saat itu harusnya dibantu oleh PHDI atau ya instansi Hindu-Hindu lain, organisasi lainnya. Tapi nggak ada, saya sendirian. Dan seringkali bilang, oh kalau kita ini orang Bali itu nggak boleh keras-keras. Kalau nggak keras terus gimana? Mau diinjak-injak? Nanti Jogja Part 2 loh. Mau Bali begitu? Ini yang harus menjawab siapa? Mau Bali seperti itu? Masyarakat. Mau begitu. Pak Sansa, ini jangan sampai saya nanti viral nih. Ya harus viral dong. Sayanya. Oh iya, bagus. Iya, kita mendukung Hindu Channel. Mbak, kemudian terkait dengan hal yang terjadi di Bali ini, untuk khusus yang kali ini, harusnya proses ini harus sampai mana? Kemudian lembaga kita harus bersatunya seperti apa?
khusus yang satu ini jangan sampai akan terjadi lagi. Ini belum sesajen, belum patung, Ya, belum rumah ibadah, betul. belum pura, belum yang lainnya. Karena Hindu kita itu tidak hanya di Bali saja loh Mbak Sansa. Iya, sepakat. Kalimantan, Kaharingan kan seperti itu, kemudian juga Sulawesi, Medan. kemudian lagi Jawa. Ini banyak sekali. Yang baru lagi ini lagi ramai adalah udah tayang di Hindu Channel, berdirinya kuil terbesar di Indonesia. Kita apresiasi. Kan gitu. Iya. Ini bagaimana cara supaya menekan yang kali ini jangan sampai harus ada kejelasan nih umat kita, lembaga kita seperti itu. Bagaimana menurut Ya Mbak? kalau saya seperti yang saya bilang tadi, harusnya jangan staffnya saja, tapi klubnya itu ditutup sehingga orang tahu, apalagi para pendatang yang mencari makan di sana. Pembisnis ini kan harusnya lebih berakal dibanding orang biasa, ya. Lu mau makan di sana harus ikuti aturan di sana, gitu. Jadi nggak cuma staffnya, saya tetap jangan staffnya doang, tapi klubnya ditutup permanen saja. Kenapa memangnya? Kan banyak kasus-kasus dulu tuh kayak gitu. Sebenarnya banyak kok. Waktu nyepi, portal dibuka itu saya angkat juga. Ya kan? Lama-lama diinjek-injek kalau tidak berani bersuara. Begitu. Kalau saya akan terus bersuara. Aksi-aksi intoleran saya pasti bersuara, apalagi Hindu Buddha. Karena memang di situ yang tidak ada suaranya. Gitu. Ya, yang lain kan cuman ya sudah. Kenapa ya sudah? Kalau ya sudah ya udah, jangan merasa tersakiti kalau ada yang gitu-gituin. Ya kan? Harus konsisten. Mau disakiti atau tidak? Kalau tidak ya bersuara. Sepakat. Cara bersatunya gimana umat kita untuk supaya tegas masalah ini? Lembaga kita. Lembaganya lah yang harus aktif menurut saya. Harus aktif dalam sosialisasi, jangan cuman yang kaku-kaku gitu loh. Sambutan Om Swastiastu, saya juga bisa kayaknya, atau mungkin saya perlu direkrut di PHDI gitu. Kayaknya biar ada perubahan gitu. Tambah berubah nanti. Saya takut pertanyaannya melewati kesepakatan kita. Tapi Mbak Sansa, kalau kita melihat terkait dengan banyaknya penistaan Hindu itu sering tidak diproses terlalu. Hindu ini sering sering dipojokkan, sering dijelekkan, dewa-dewanya sering itu tadi disebutkan. Tetapi tidak sampai ke proses yang begitu dalam, walaupun teman-teman kita sudah mengangkat ke MHDI seperti itu. Sebenarnya kalau menurut Mbak Sansa ini kita harus seperti apa? Apakah kita harus punya jabatan tinggi dulu baru bisa menindak atau bagaimana? Enggak gitu. sih sebenarnya cukup sepakat saja dengan yang berani bersuara ya. Misalnya saya menyuarakan kayak dulu itu patung-patung itu dihina oleh Felix Xiao. Ya. Saya berstatement, kan ada dia bilang, oh ini kakinya 4, ini saya nggak tahu ini Tuhan apa enggak gitu kan. Banyak kan yang beranggapan ketika tangannya itu lebih dari 2 itu siluman begitu ya, berhala lah apapun itu. Tapi pada faktanya Felix Xiao itu meminta maaf saya by DM Instagram. Meminta maaf. Artinya kan saya saja bisa loh bertindak seperti itu. Membuat orang yang berkata langsung itu meminta maaf gitu. Tapi kepada saya, bukan kepada umat. Gitu. Terus kalau misalnya kenapa sih kita tuh merasa suara kita kecil, power kita kecil gitu ya. Power kita sebenarnya kecil. Petingginya saja yang nggak mau bersuara, yang nggak mau bertindak. Kenapa tidak? Kasus Candi Ijo saya bergerak sendiri. Ya kan, akhirnya DPR, kementerian dan lain-lain itu pasang badan dan membolehkan saya di sana gitu loh. Kalau kita komparasi dengan kasus-kasus yang terjadi pada umat-umat lain, umat agama lain, misalnya Muslim, Kristen. Saya Kristen bantu juga. Kasus Ratu Ento yang terakhir, yang suruh pangkas rambutnya Yesus Kristus, itu sampai saya bilang loh sama pengacara-pengacara yang dari Kristen, saya bilang kalau sampai dia tidak dipenjara, awas saya ributin juga, saya bilang. Karena nanti jangan bilang lagi, oh ketika minoritas kita tidak dianggap.
Ini Ya, tidak ya. diproses. Bukan tidak diproses, pada faktanya kalian kok yang mau damai. Coba nggak usah damai-damai. Kenapa? Takut dibilang, oh keras sekali, ajaran kita adalah ajaran Dharma, kita harus kalem. Ya enggak kayak gitu porsi kalemnya. Ya kan? Tato masih, cinta kasih gitu. Iya, nggak begitu. Hukum tetap hukum. Hmm. Gitu. Saya Hindu Channel, pemirsa Hindu Channel mungkin hari ini kaget dengan tayangan Hindu Channel yang mungkin perdana bisa mendatangkan Mbak Tengku Sansabella yang mereka biasa lihat, kemudian kapan bisa tampil di Hindu Channel dan hari ini tampil di Hindu Channel. Eh, Mungkin pemirsa Hindu Channel dan juga umat Hindu kita yang berada di lembaga-lembaga pemerintahan Ya, hari ini sepakat dengan pernyataan Mbak Sansabella. ya. Menurut saya, karena mereka tidak bisa bersuara seperti Mbak Sansa, karena mereka berada di lembaga pemerintahan seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya tayangan Hindu Channel hari ini mereka suka dan senang. Ada juga yang sebenarnya tertekan yang disebutkan oleh Mbak Sansa tadi. Semoga Hindu Channel tidak dihubungi dadakan untuk menarik videonya hari ini juga kan gitu Mbak Sansa. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana keberadaan minoritas, mayoritas di Indonesia ketika proses hukum ini, proses penistaan agama ini bisa adil? Artinya bisa adil ketika memang Muslim dinistakan, kita sebagai keyakinan lain yang menistakan Muslim itu dalam 3 minggu bahkan langsung pakai rompi, langsung diproses, ada seperti itu. Kemudian ketika Hindu yang diinjak, disudutkan, itu adanya dokumentasi proses damai, selesai. Sebenarnya itu persoalan solid atau tidak saja. Umat Muslim solid dan mereka nggak mau damai. Boleh dong kita tiru mereka. Karena ketika bicara warga negara Indonesia nggak ada lagi mayoritas minoritas tuh nggak ada. Keadilan milik bersama. Begitu. Jadi itu saya rasa hanya drama saja kalau bilang kayak gitu. Toh buktinya saya membuktikan sendiri kok. Bisa. Ya. Ya kan, kalau memang pejabat-pejabat itu tidak bisa bersuara, ya ketika kami bersuara, ya silakanlah bisikkan para petinggi. Kan bisa. Saya kemarin di kasus Ratu Ento itu saya WA Japri itu Bang Wamen ya, staf Wamen. Bukan staf Wamen, Wamen. Beliau Immanuel Ebenezer. Saya bilang atas nama umat Kristen, percuma punya jabatan. Saya bilang, "Oh, siap," katanya. Bisa buktinya, apalagi yang sekarang punya jabatan gitu loh. Ayo dong Pak, untuk apa dipilih menjadi pejabat kalau nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau bilangnya nggak bisa bersuara, oke kami siap bersuara. Bapak mau berapa orang yang bersuara seperti saya? Boleh kita buat. Channel ini ada, ya kan? Tinggal diundang siapa maunya. Yang mana nih yang berani bersuara? Kalau memang permasalahannya adalah tidak ada yang bersuara, tidak bisa mereka bersuara. Tapi untuk keputusan kan boleh. Ya. Untuk apa namanya? Untuk menunjukkan power kekuasaannya kan boleh-boleh saja, bisa lah. Bisa Masa lah. nggak bisa? Itu. Toh hari ini kita mendapat keadilan. Kenapa? Emang ada yang demo kemarin waktu kuil terbesar se-Asia Tenggara itu dibangun? Kan nggak ada. Artinya kita punya panggung yang sangat diperhitungkan. Umat Hindu itu sangat diperhitungkan oleh pemerintah, apalagi yang sekarang begitu. Tapi ada berita terbaru terkait dengan yang di Bali, pasukan merah ini, maksudnya Kris Bali kalau nggak salah, itu demo di media sosial rame. Persoalan Ini yang di Bali juga demo ini, umat Hindu kita yang terkait dengan Siwa. Ya bagus, bagus. Tinggal didukung nggak sama lembaga lain ini nanti? Ya makanya kita lihat dong, mana sampai hari ini saya nggak lihat itu Iya. di mana-mana beritanya. Harusnya bersuara lah. Jangan cuman ormas-ormas itu aja yang kasihan. Iya. Kasihan. Nanti ujung-ujungnya dibuat mereka ini perusuh begitu. Sama seperti saya, spesialis huru-hara katanya. Padahal yang saya bantu pekerjaan mereka buat umat juga. Siap Mbak Sansa. Gitu. Hindu Channel langsung bersuara semangat nih. Hari ini saya mau ketawa agak susah nih Mbak Sansa. Kaku. Siap sama Mbak Sansa sekarang ditekan, kemudian nanti penekanan dari umat Hindu juga banyak yang menghubungi. Iya.
Kemudian Mbak Sansa, harapan sebenarnya dari Mbak Sansa terkait dengan kondisi umat Hindu kita saat ini untuk menjaga simbol-simbol Hindu kita, baik itu situs maupun yang berbentuk gambar ini gitu. Harapannya seperti apa? Apalagi tadi kita di belakang layar situs-situs kita banyak yang sebenarnya belum terkuak, belum terpagar, masih alas begitu saja. Iya. Sebenarnya ada kan yang mendata itu. Seperti Ditjen Binmas Hindu ya. Itu kan kemarin waktu kasus Candi Hijau kan berjanji akan mendata ulang candi-candi. Nah, candi itu bukan punya Buddha, tapi punya Hindu juga. Kenapa? Di sana ada Linggayoni, Dewi Durga dan lain sebagainya. Saya rasa tidak ada penolakan ketika kita berbicara persoalan sejarah, peradaban masa lampau. Itu boleh kok. Ya artinya solid, fokus gitu sih menurut saya. Umat Hindunya harus fokus nih. Jangan cuman bisanya bisnis saja. Cobalah mengendorse keyakinan sendiri. Itu penting kok. Dan bukan cuman hanya di Bali loh ya. Ingat loh, Hindu-Hindu itu bukan hanya di Bali. Di kota-kota lain juga ada, bahkan di Medan. Gitu. Cuman memang kalau saya yang lebih vokal itu di Bali ada beberapa, agak sedikit lebih banyak dibandingkan yang di Medan ya, yang teman-teman kita yang Hindu India gitu. Artinya umat Hindu yang ada di Bali sangat punya panggung untuk menunjukkan apa itu Hindu, siapa itu Hindu begitu. Siap Mbak Sansa. Ini kalau kita podcast lama-lama takut banyak kalimat-kalimat yang nanti dipelintir gitu. Padahal poin kita pembahasan kali ini itu kita menekankan bahwa lembaga kita atau kita sebagai umat Hindu itu harus kompak. Benar. Ketika ada isu Hindu yang mendapatkan tekanan atau digunakan tidak sesuai dengan pakemnya, tradisinya, itu kita harus bersuara kompak gitu. Benar. Nah, kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan terakhir dan juga penekanan terakhir adalah proses ini harus seperti apa, kemudian siapa yang menindak, dan kira-kira potensi apa yang bisa membuat umat Hindu itu lebih berkualitas secara menjaga tradisi dan budayanya. Ini pertanyaan yang di luar dari daftar pertanyaannya. Kalau harapan saya pribadi di kasus Dewa Siwa yang di Beach Club itu, harusnya klub itu ditutup. Oleh siapa? Oleh yang berwenang. Hari ini yang saya tahu yang mengangkat itu Senator Arya Wedakarna. Gak tahu kalau PHDI dan lain sebagainya ya. Ya serahkan sama beliau saja yang peduli. Beliau cukup berwenang dan punya kuasa untuk menentukan itu menurut saya. Tinggal dikompakkan saja lagi antara lembaga-lembaga itu. Lembaga-lembaga. Jangan cuma stafnya aja yang dihukum, dipecat gitu. Kemudian staf lembaganya yang disuruh turun aja. Iya benar. Pimpinannya nggak turun. Karena Buddha Bar itu dulu itu ditutup kok. Tutup gitu. permanen. Tapi kalau ditutup nanti takutnya umat Hindu kita banyak yang di sana. Ya kerja tempat lain, kenapa sih? Makanya itu saya bilang jangan uang-uang terus deh. Coba pikirkan sesekali gitu. Ya seperti teman-teman kita yang katanya mayoritas, mereka nggak peduli loh. Mau dikasih uang nggak dapat duit nggak apa-apa, yang penting gua harga diri gua dulu deh. Kenapa nggak kita melakukan itu aja? Gitu. Kalau bila perlu, berapa karyawan yang ada di Beach Club itu? Ya cari solusi buat mereka, mempekerjakan mereka gitu. Siap gitu. Mbak Sansa, matur suksema, matur nuwun, terima kasih atas penekanan-penekanan yang disampaikan di Hindu Channel hari ini. Kami garis bawahi lagi bahwa Bapak Ibu tokoh Hindu, pemirsa Hindu Channel dan para pejabat yang menyaksikan Hindu Channel pada hari ini, Hindu Channel sebagai satu-satunya media yang konsisten dalam memberikan informasi literasi terkait dengan Hindu, mohon support dan mohon dukungan. Kalaupun memang Bapak Ibu umat sedharma ingin juga berkontribusi, silahkan komentar, silahkan hubungi admin kami
tentu saja Hindu Channel akan terbuka untuk semuanya seperti itu. Dan kami akhiri dengan Paramasanti. Sebelum kami akhiri dengan Paramasanti, kita ucapkan terima kasih dulu dengan Mbak Sansa sudah bersedia hadir. Ini hal yang sangat istimewa bagi Hindu Channel. Hindu Channel sadar diri kalau subscriber belum 81.000 belum bisa menghadirkan Mbak Sansa karena karena sudah 81 subscriber dan Mbak Sansa bersedia hadir. Terima Karena kasih kembali. masa sangat berdampak ya Mbak Sansa ya. Mungkin Mbak Sansa boleh sebelum kita tutup sampaikan untuk seluruh umat Hindu mendukung Hindu Channel dulu. Iya, untuk semua umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara, jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu. Ya kita dukung lah sesama kita gitu. Kalau ya inilah di sinilah wadahnya untuk kita berbicara sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan begitu. Hindu Channel bisa mewakilinya. Terima kasih Mbak Sansa, kita akan Terima ketemu kasih. lagi di topik-topik selanjutnya. Baik. Dan bersedia hadir di situs-situs kita bareng. Selalu. Nantikan. Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Tengku Sansa Bella. Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Suksema, terima kasih.